warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dari TJKT SMK Negeri Jatiluhur. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang VTP. VTP adalah protokol pada jaringan komputer yang membantu switch saling berbagi informasi tentang VLAN. Jadi kalau ada VLAN baru dibuat atau diubah pada satu switch lain bisa otomatis ikut memperbarui datanya. Dengan begitu, pengaturan jaringan menjadi lebih praktis dan tidak perlu dilakukan berulang-ulang di setiap switch. Nah, di sini ada fungsi VTP, fungsi VLAN Trunking Protocol (VTO), mempermudah administrator dalam mengatur VLAN pada banyak switch. Lalu ada menyebarkan informasi VLAN secara otomatis ke semua switch dalam satu jaringan. Menjaga konsistensi VLAN VTP meyakinkan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama. Lalu di sini ada mengurangi resiko kesalahan konfigurasi VLAN antar switch, membantu menjaga kesamaan data VLAN agar jaringan tetap teratur dan stabil. Lalu ada membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Di sini ada mode VTP. Yang pertama itu ada server mode. Switch dapat membuat, mengubah, dan menghapus VLAN. Semua perubahan VLAN akan disimpan dan dikirim otomatis ke switch lain dalam jaringan VTP. Mode ini biasanya digunakan sebagai pusat pengaturan VLAN. Lalu yang kedua ada client mode, yaitu switch hanya menerima informasi VLAN dari switch server. Pada mode ini switch tidak bisa membuat, mengubah, atau menghapus VLAN sendiri, sehingga hanya mengikuti konfigurasi dari server. Lalu di sini ada transparent mode, yaitu switch tidak ikut menyimpan database VLAN dari VTP, tetapi tetap meneruskan informasi VTP ke switch lain. Switch pada mode ini bisa membuat VLAN sendiri, namun perubahan tersebut tidak dikirim ke switch lain melalui VTP. Nah, di sini ada cara kerjanya. Untuk cara kerja VLAN Trunking Protocol VTP adalah saat satu switch dalam mode server membuat atau mengubah VLAN, informasi tersebut akan dikirim melalui jaringan trunk ke switch lain yang berada dalam domain VTP yang sama. Switch client kemudian menerima dan memperbarui data VLAN secara otomatis sesuai informasi dari server. Dengan begitu, semua switch dalam jaringan memiliki konfigurasi VLAN yang sama, tetap harus diatur atau satu persatu. Sedangkan switch transparent hanya meneruskan informasi VTP tanpa menyimpan perubahan VLAN dari server. Lalu di sini ada kelebihan VTP. Yang pertama, kelebihannya mudah manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Lalu yang kedua ada menjaga konsisten VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama, sehingga membantu menghindar masalah konfigurasi. Yang terakhir ada mempercepat penyebaran VLAN. VTP memungkinkan VLAN baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan mudah. Nah, yang terakhir ada kekurangan VTP. Kesalahan konfigurasi pada satu switch dapat menyebar ke semua switch dalam jaringan jika database VLAN terhapus atau rusak. Konfigurasi VLAN pada jaringan bisa ikut bermasalah, membutuhkan domain VTP dan password yang sama agar switch dapat terhubung. Keamanan jaringan bisa terganggu jika ada switch asing yang masuk ke jaringan VTP. Pengelolaan jaringan menjadi lebih sulit jika jumlah switch terlalu banyak dan kompleks. Perubahan VLAN yang tidak sengaja dapat mempengaruhi seluruh jaringan dengan cepat. Nah, di sini kita langsung buat saja. Kita kasih switch. Untuk switch saya akan menggunakan 2960 yang ini. Kita gunakan.
Nah, lalu di sini kita berikan kabel. Untuk kabel kita gunakan crossover. Nah, lalu di sini kita beri nama agar tidak tertukar. Yang pertama ini saya akan gunakan nama untuk switch 1. Ini akan saya beri nama switch 2. Nah, di sini saya sudah memberi nama, lalu kita konfigurasi ke switch yang pertama. Kita ke CLI, lalu di sini kita konfigurasi dengan perintah enable, lalu konfigurasi terminal. Di sini kita beri interface-nya. Untuk interface-nya di sini ada FA 0/1. Lalu kita enter. Di sini langsung saja kita terang dengan perintah swmtr atau switch mode terang. Lalu di sini kita enter. Nah, di switch yang pertama saya akan langsung membuat VLAN. Jadi yang pertama yaitu kita buat VLAN 10 untuk name, yaitu VLAN 10. Lalu di sini kita buat juga VLAN 20 dan untuk name-nya VLAN 20 dan VLAN 30. VLAN 30. Nah, di sini kita membuat VTP mode server. VTP mode server. Nah, di VTP mode server ini apa sih gunanya? Jadi, VTP mode server ini digunakan untuk mengubah atau menghapus pilihan semua perubahan yang dilakukan pada server akan dikirim ke switch lain yang beda dengan domain VTP yang sama. Lalu di sini kita bisa buat juga VTP domain. Untuk VTP domainnya saya akan memberi nama lab. Nah, di sini juga apa sih VTP domain itu? VTP domain itu adalah VTP yang berfungsi sebagai identitas atau nama kelompok switch. Hanya switch yang memiliki nama domain VTP yang sama, yang dapat saling bertukar informasi VLAN. Jika nama domainnya berbeda, maka informasi VLAN tidak akan diterima. Nah, lalu di sini kita buat saja untuk VTP. Lalu di sini kita buat saja untuk VTP password. Kita memberikan password untuk VTP ini. Saya akan menggunakan passwordnya yaitu 888. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita sudah mengkonfigurasi di switch pertama. Lalu kita konfigurasi switch 3, yaitu sama seperti tadi ke CLI, lalu enable konfigurasi terminal. Di sini kita beri interface ring voice ethernet 0/1 sampai 2. Mengapa FA 0/1 sampai 2? Karena kita melihat yang kabel yang menyambungnya yaitu ada FA01 dan FA02. Di sini kita konfigurasi juga. Nah, lalu di sini kita terang juga dengan perintah
switch mode terang. Nah, di sini sudah kita terang. Lalu kita buat untuk VTP mode client. VTP mode client. Nah, di sini apa sih fungsi mode client itu? Jadi mode client itu digunakan untuk menerima informasi VLAN dari server. Switch client tidak dapat membuat atau mengubah VLAN sendiri, tetapi akan otomatis mengikuti konfigurasi yang dikirim oleh server. Lalu di sini kita enter. Di sini kita buat juga untuk VTP domain lab. Nah, untuk VTP domain sendiri yaitu berfungsi sebagai identitas atau nama kelompok switch, hanya switch yang memiliki nama domain VTP yang sama, yang saling bertukar informasi VLAN. Jadi jika nama domainnya berbeda, maka informasi VLAN tidak akan diterima. Lalu di sini kita buat juga untuk VTP password 888. Nah, passwordnya juga di sini kita harus sama, tidak boleh ada yang beda. Kita enter, lalu kita konfigurasi juga untuk switch di switch 4. Kita ke CLI, lalu ke enable konfigurasi terminal. Di sini kita masukkan juga interface-nya 0/1. Lalu di sini kita ke switch mode terang. Sama seperti tadi, kita akan membuat VTP mode client. Jadi switch 3 dan switch 4 itu memiliki VTP yang sama, yaitu VTP mode client. Lalu di sini juga kita buat untuk VTP domain lab. Ingat ya, untuk VTP domain itu tidak bisa beda untuk namanya. Jadi kita samakan namanya lab semua. Nah, jika VTP domain namanya beda, maka informasi VLAN tidak akan diterima. Nah, di sini kita harus sama. Lalu kita berikan VTP passwordnya juga harus sama juga tadi untuk password 888. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini kan kita sudah mengkonfigurasinya. Lalu di sini kita ke switch 3 untuk melihat. Tadi kan kita sudah membuat VLAN ya. Di sini kita ke perintah do show VLAN drive. Nah, di sini belum ditemukan ya VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Kenapa? Karena kita ternyata belum mengkonfigurasi di switch yang kedua. Lalu kita konfigurasi saja di sini untuk switch yang kedua, yaitu dengan perintah enable konfigurasi terminal. Lalu di sini kita masukkan interface-nya int rank flash ethernet 0/1 sampai 2. Kenapa 1 sampai 2? Karena kabel yang menyambung ke switch 2 yaitu ada FA01 dan FA02. Di sini kita enter, lalu di sini kita ke switch mode terang. Nah, enter. Lalu di sini kita juga buat untuk VTP mode transfer. Nah, apa sih VTP mode transparan itu? Mode transparan itu digunakan ketika switch tidak ingin ikut menyimpan atau menyinkronkan database VLAN dari VTP. Switch ini tetap meneruskan paket VTP ke switch lain, tetapi VLAN yang dibuat harus dikonfigurasi secara manual pada switch tersebut. Nah, lalu di sini kita enter. Lalu di sini kita buat juga untuk VTP
Domain. Sama ya seperti tadi, domain tidak bisa diganti, jadi lab untuk domain namanya lab. Lalu di sini kita ke VTP password juga, password yaitu 888. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi di switch 2 atau di VTP mode transpa. Nah, di sini kita ke switch 3 lagi untuk membuktikan apakah sudah ada atau belum. Nah, di sini sudah ada ya untuk di switch 3 VLAN-nya 10, 20, 30 di sini sudah aktif, sudah ada karena kita tadi sudah mengkonfigurasi di switch yang kedua. Di sini kan. Nah, lalu di sini kita coba lagi di switch 4. Kita coba cek ke perintah do show VLAN drive. Nah, sama ya, sudah. Ini untuk VLAN 10 sudah aktif, VLAN 20 sudah aktif, VLAN 30 sudah aktif. Mungkin cukup sekian penjelasan VTP dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.